you've already provided such passage. This is hardly reassuring. Now go in the second line! We are never very far from those we hate. Berlatar pada tahun 1914, film dimulai di sebuah kapal yang berlayar di perairan Atlantik Selatan. Terlihat seorang pemuda yang kita sebut saja namanya John sedang berbincang dengan kapten kapal. Dia adalah pemuda dari Irlandia yang akan bertugas sebagai ahli meteorologi atau pengamat cuaca di pulau yang ada di sana untuk menggantikan petugas sebelumnya. What are you running from? First question they asked me when I decided to go to sea. Setelah berlayar selama 67 hari, akhirnya John sampai ke pulau tempat ia bertugas. Dengan ditemani kapten, ia diantar menuju rumah di mana dia akan tinggal. Rumah itu ternyata terlihat berantakan dan sepertinya tak terawat. Kapten juga menemaninya berkeliling di sekitar pulau yang terlihat gersang dan sepi. Lalu, mereka mendatangi sebuah mercusuar yang tidak jauh dari rumah tinggalnya. Ketika sampai di mercusuar, John melihat sedikit keanehan, di mana di sekeliling tembok bangunan mercusuar itu dipenuhi dengan bilah kayu runcing seperti ranjau. Mereka kemudian memasuki menara tersebut dan mendapati seorang pria jenggotan dengan rambut gondrong yang masih tertidur di siang bolong. Kapten kemudian menanyakan pada pria itu, di manakah petugas cuaca sebelumnya yang bertugas di sini yang akan ia jemput berada. Pria itu kemudian mengatakan kalau petugas cuaca sebelumnya sudah meninggal karena penyakit tifus dan jasadnya hilang di laut saat ia berenang. Pria ini mengaku bernama Gruner sebagai petugas mercusuar di pulau itu. Mr. Gruner. Your name? Saat akan menuju kapalnya, kapten yang khawatir dengan John saat melihat keanehan Gruner menawarinya untuk kembali pulang. Namun, John menolak dan ingin tetap bertahan di sini menjalankan tugasnya. Kapten kemudian memberinya sepucuk pistol untuk berjaga-jaga dan berpesan agar John banyak makan, bekerja keras, dan menyibukkan dirinya. Sebab John akan bertugas di pulau yang sepi ini selama 12 bulan untuk mencatat intensitas dan arah mata angin. Work hard. I'll manage. Stay busy. Di malam pertama di pulau itu, saat John selesai merapikan rumah yang ditempatinya, dia menemukan sebuah buku catatan milik petugas cuaca sebelumnya yang bernama Aldor Peglan. Ketika membaca buku itu, dia menemukan selembar foto wanita cantik yang sudah meninggal dan sebuah tulisan cinta di belakang foto tersebut. Di akhir buku catatan itu, dia melihat sedikit keanehan dengan sebuah gambar seperti makhluk misterius di antara batu karang. Keesokan paginya, John mulai menjalankan aktivitasnya menuju bibir pantai. Di sana ia menemukan banyak tumpukan batu yang tersusun rapi melingkar dan di tengahnya dipenuhi oleh kulit kerang yang terlihat aneh. Saat dia sedang menjalankan tugasnya mencatat arah mata angin, dia kemudian mengambil teropong dan mengarahkannya ke mercusuar. Di teras atas mercusuar, John melihat ke Gruner yang sepertinya baru terbangun dari tidurnya. Saat itulah, tanpa sengaja, ia seperti melihat sesosok bayangan yang mirip manusia berada di atas menara tempat Gruner berada. Namun setelah ia mencoba untuk memastikannya lagi, dia sudah tak menemukan apa-apa. Di malam kedua, John mendengar suara berisik yang berasal dari depan pintu. Dia mengira itu adalah Gruner yang datang. Ketika ia mendekati pintu tersebut, tiba-tiba Mr. Gruner, this is your idea of an initiate.
Ya, dari sela bawah pintu muncul sebuah tangan yang mengerikan. John dengan refleks menginjak tangan tersebut. Setelah itu terdengar suara-suara berisik yang mengerikan di sekeliling rumahnya. Dia lalu bergegas pergi bersembunyi di bawah gudang yang terletak di bawah lantai sambil meraih pisau dapur yang ada di meja. John kemudian mencari tahu makhluk asing apa yang memasuki rumahnya dengan cara mengintipnya di antara selubang lantai. Secara mengejutkan, muncul sosok mata mengerikan yang juga sedang menatapnya. John dengan refleks menusuk mata tersebut dengan pisau yang dipegang melalui selubang lantai. Seketika terdengar raungan kesakitan dari makhluk itu. John lalu mengikat pintu gudang dengan seutas tali agar ia bisa beristirahat malam itu di sana. Keesokan paginya ketika John keluar dari gudang bawah tanah, dia melihat ceceran darah bekas luka tusuk dari makhluk asing itu. Dan di halaman rumah, dia melihat banyak bekas telapak kaki makhluk aneh di atas pasir yang mengarah ke pantai. John lalu mendatangi Gruner di mercusuar untuk mencari tahu apakah yang dialaminya tadi malam. Namun Gruner tidak membukakan pintu dan malah menyiraminya dengan air sambil mengatakan, "Seharusnya kau tetap berada di kapal kemarin dan tak berada di sini." Please let me in. Should have stayed on the boat. Mendengar itu, John lalu pergi ke rumahnya untuk membuat pertahanan di sekeliling rumah. Ia bertekad akan melawan makhluk aneh itu. Ia lalu membuat kayu-kayu runcing yang ia pasang di sekeliling rumah yang menyerupai ranjau pertahanan dan membuat pengamanan tambahan di setiap jendela rumah. Lalu menumpuk buku-buku bekas di depan teras dan menyiraminya dengan minyak tanah. Saat ia membuka peti kayu dari kapten kapal kemarin, John menemukan sepucuk senapan dan persediaan amunisi peluru yang sangat banyak. Ketika malam menjelang, dia sudah mulai bersiap dengan senapannya. Ia lalu mengintip ke arah pantai melalui lubang jendela. Saat itulah dia melihat ratusan makhluk aneh yang bentuknya menyerupai manusia bermunculan dari dalam laut dan berjalan di antara batu karang yang samar-samar ia lihat melalui cahaya penerangan lampu mercusuar. Tak lama kemudian, makhluk itu kini terdengar berada di sekeliling rumahnya. Dan namun, John kewalahan menghadapi begitu banyak makhluk itu. Dia kemudian menyalakan api pada tumpukan buku yang sudah ia persiapkan di teras rumahnya. Ketika api itu membesar, terlihat makhluk-makhluk aneh itu berlarian menjauh ketakutan menuju laut. Namun, api itu juga telah membuat teras rumah yang terbuat dari kayu itu ikut terbakar dan sekarang mulai merembet ke dinding. Setelah usaha memadamkan api tidak berhasil, John kemudian mendobrak pintu yang sudah mulai dilalap api untuk keluar menyelamatkan diri, lalu segera berlari menjauh dan bersembunyi di balik batu. Keesokan paginya, John mendatangi rumahnya yang tadi malam terbakar. Hujan yang semalam turun membuat api tidak sampai habis membakar rumahnya. Setelah mengikat luka bakar di tangannya, John kemudian pergi ke arah mercusuar. Dia bertekad akan memasak Gruner yang tidak bersahabat itu untuk mau menerimanya tinggal bersama di mercusuar. Dia bersembunyi di balik batu di dekat sumber air menunggu kedatangan Gruner. Tak lama kemudian, Gruner terlihat berjalan menuju sumber air. John kemudian diam-diam mengikutinya. Ketika ia bersiap akan menodongkan senapannya pada Gruner, tiba-tiba dia dikagetkan oleh sesosok makhluk aneh yang menyerangnya. Don't shoot! Put it down!
John yang terjatuh karena kaget berhasil meraih senapannya dan menodongkannya ke arah makhluk itu. Dan bertepatan dengan itu pula Gruner datang menodongkan senapannya ke arah John dan berkata, "Jangan tembak makhluk itu." John kemudian menyuruh Gruner untuk meletakkan senjatanya dan mundur sambil tetap menodongkan senapannya ke arah makhluk itu. Sampai akhirnya Gruner mau menerima John untuk tinggal bersamanya di mercusuar setelah John bernegosiasi dan menawarkan kalau ia memiliki rokok, sejumlah makanan, dan amunisi. Setelah mengatakan kalau makhluk aneh itu tidak berbahaya, mereka lalu mengambil semua persediaan John untuk dipindahkan ke mercusuar. Akibat luka bakar yang dialami, John sempat pingsan selama 2 hari. Dan ketika terbangun, dia terkejut saat melihat makhluk aneh itu sedang menjilat bekas luka bakar di tangannya. Dan ajaibnya, rasa sakit itu seketika menghilang. Gruner kemudian menjelaskan kalau makhluk itu tidak akan menyerangnya karena makhluk yang berjenis kelamin betina ini adalah peliharaannya yang sama seperti anjing. The only time. She learned her lesson. Gruner kemudian mengajak John ke atas mercusuar dan memperkenalkan sistem pertahanannya di sana, di mana pintu itu dikendalikan secara mekanis. Pada malam harinya, Gruner mengajak John untuk melawan makhluk-makhluk itu di balkon mercusuar. Saat lampu mercusuar mulai dinyalakan, makhluk peliharaan Gruner berkomunikasi memanggil kawanannya dari atas atap. Tak lama berselang, muncullah ratusan makhluk-makhluk dari dalam laut. Gruner segera mengajak John untuk mulai menembakinya. Namun, John malah terdiam ketakutan seperti orang yang terhipnotis. Lalu, Gruner berteriak sekencang-kencangnya meminta bantuan John untuk menghadapi makhluk buas itu yang kini semakin kewalahan dihadapinya. Come on, shoot! Keesokan paginya, Gruner yang marah dengan kelakuan John semalam menyiramkan seember air ke muka John yang saat itu masih tertidur pulas. Gruner juga berkata, ia tidak mau John menjadi beban di pulau ini, tak peduli seberapa banyak John memiliki bahan makanan. Gruner kemudian menyuruhnya untuk pergi mengambil air. Ladybird brought! Saat John kembali, dia mendengar suara berisik dari lantai tempat Gruner tinggal. Karena penasaran, John kemudian mengintipnya. Alangkah terkejutnya John saat melihat Gruner yang sedang menggenjot makhluk peliharaannya itu. Di saat makan terlihat wajah kekakuan di antara Gruner dan John, sedangkan makhluk peliharaan Gruner mulai menyukai John. Saat makhluk itu menawari John lobster hidup, Gruner terlihat marah sambil berkata, nanti malam adalah kesempatan terakhir John untuk melawan makhluk-makhluk itu. One last chance. Pada malam harinya ketika mereka sedang bersiap menghadapi serangan makhluk dari teras mercusuar, Gruner meninggalkan John sendirian di teras menghadapi makhluk-makhluk itu. Dia menutup pintu masuk yang digerakkan secara otomatis. Entah dia ingin membiarkan John mati di mangsa makhluk-makhluk itu, atau ingin membalas kelakuan John kemarin malam, atau dia sengaja menguji pertahanan John. Dan saat itu juga Gruner seketika tertidur. Ketika ia bangun di pagi harinya, Gruner berniat melihat keadaan John di teras. Saat Gruner membuka pintu, dia mendapati John dalam kondisi masih hidup dengan kondisi tubuh berlumuran darah. Setelah kejadian hari itu, akhirnya Gruner dan John bisa hidup berdampingan bersama-sama menghadapi makhluk-makhluk aneh itu setiap malam yang dari hari ke hari jumlahnya semakin banyak. The strikes growing longer every day. Cause he defends, but rather by the meaning that derives from the struggle.
Kini waktu tidur John berubah. Setiap pagi bertugas mengambil air agar bisa tinggal di mercusuar itu sebelum ia tidur. Seiring berjalannya waktu, John yang tadinya ingin mencari kedamaian di pulau itu saat mengambil keputusan untuk mau bertugas di sana, malah mendapati pulau itu seperti neraka yang diisi makhluk-makhluk aneh mengerikan. Kini wajahnya telah berewokan. The plagued inferno. My eyes have scrutinized. Suatu hari, sepulangnya John dari rumahnya dulu, dia menemukan kerangka tulang ikan paus yang terdampar di pantai itu. Dia lalu membawa potongan kecil tulang itu untuk diukir. Sewaktu-waktu dan sudah berminggu-minggu, makhluk-makhluk aneh itu tak pernah datang di pulau itu. John berpendapat kalau makhluk-makhluk itu telah bermigrasi atau makhluk-makhluk itu tahu kalau mereka tak bisa mengalahkan John dan Gruner. Namun Gruner membantahnya dan mengatakan kalau makhluk-makhluk itu sedang mengumpulkan teman-temannya untuk menyerang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Seiring waktu berjalan, John kini semakin akrab dengan makhluk peliharaan Gruner. John menamai makhluk itu dengan sebutan Anaris. Namun Gruner nampak tidak menyukainya. Sepertinya Gruner cemburu dengan kedekatan mereka. Pada suatu malam, John berbincang sambil bermain catur dengan Gruner. John mengutarakan idenya, kalau mereka bisa menangkap makhluk spesies itu ke Inggris atau Amerika, mereka berdua pasti akan terkenal. Saat itulah tiba-tiba Gruner marah dan mengakui kalau ia datang ke pulau ini agar menjadi terkenal. Lalu menyuruh John diam dan bermain saat meletakkan bidak catur skaknya. John dengan santai memindahkan bidak caturnya yang menjadi skak mati dan memenangkan permainan catur itu. Gruner yang merasa tidak percaya dengan kekalahan permainan caturnya nampak kesal dan tiba-tiba berteriak marah dan mengambil senapan di sampingnya, lalu menembakkannya ke arah belakang John, yang ternyata mereka kini telah diserang oleh para monster. Mereka lupa menyalakan cahaya lampu mercusuar. Saat Gruner akan menaiki tangga, monster itu berhasil melukai kakinya. Beruntung, mereka berdua aman berada di sana hingga fajar menjelang. So what do we do now? Keesokan paginya, Gruner terlihat sedang kesakitan akibat luka tadi malam dan Anaris menjelati bekas luka itu. John mengeluh perihal mereka kini kekurangan bahan makanan dan amunisi serta harapan. Suatu hari, saat John berada di pinggir pantai, ia melihat sebuah kapal berlayar. Dia segera berlari ke mercusuar untuk mengambil pistol suar. Saat ia akan menembakkannya ke udara, Gruner tiba-tiba merebut pistol suar itu sehingga terjadilah pergumulan. Saat itulah Anaris muncul secara tiba-tiba dan menampakkan kemarahannya saat melihat John yang dalam posisi ditindih oleh Gruner. Anaris marah kepada Gruner karena selama ini ia sering memperlakukannya dengan kasar, berbeda dengan John yang memperlakukannya dengan lembut. Gruner yang marah pada Anaris karena mulai berani menentangnya, kemudian melepas ikat pinggangnya dan berniat untuk memukulinya, namun dicegah oleh John. Gruner lalu mengatakan kalau dia tidak ingin ada pendatang baru lagi di pulau ini. John meneriakinya kalau Gruner sebenarnya takut kalau ia pergi meninggalkan pulau ini. John kini hanya bisa memandangi kapal itu dari kejauhan. Satu-satunya harapan untuk bisa ditolong telah sirna. Suatu hari, John mendengar perlakuan kasar Gruner kepada Anaris. Saat Anaris berlari keluar, John juga keluar menuju tepi pantai. Saat itulah dia melihat Anaris sedang bersandar seperti menangis di antara rangka tulang ikan paus.
John kemudian mendekatinya dan terkejut dengan perlakuan kasar Gruner kepada Anaris yang menimbulkan luka lebam di wajahnya. John kemudian menghiburnya dengan memberinya ukiran tulang ikan paus yang berbentuk perahu layar. Saat itulah tiba-tiba Anaris seolah mengerti apa yang ditunjukkan John, kemudian mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata makhluk itu ingin menunjukkan sebuah perahu dayung yang terdampar di antara pasir pantai. Perahu itu sepertinya masih dapat berfungsi. John kemudian memberitahukan perihal penemuan perahu dayung itu kepada Gruner. Namun ternyata Gruner sudah lama mengetahui keberadaan perahu dayung itu yang berasal dari kapal Portugis yang karam karena badai di dekat pulau itu. Kapal itu adalah kapal dagang ilegal yang membawa dinamit. Gruner sempat menemukan beberapa peti yang berisi dinamit yang terdampar di pantai. Namun, dinamit itu tidak bisa digunakan karena basah. John kemudian mengajak Gruner untuk pergi menyelam memasuki laut untuk mengambil beberapa peti dinamit di kapal Portugis itu dengan menggunakan baju menyelam yang terbuat dari besi agar mereka bisa meledakkan makhluk-makhluk yang jumlahnya semakin banyak menyerang. Namun, Gruner menolaknya karena itu adalah berbahaya dan merupakan misi bunuh diri. Suatu hari, John sedang melapisi perahu dayung yang terdampar itu menggunakan cat. Saat itulah, ia mendengarkan Anaris sedang mandi di antara batu karang. John kemudian datang dan ikut mandi bersamanya. Tanpa John sadari, Gruner sedang mengintipnya dari balik batu karang. Nampak raut kemarahan dan rasa cemburu tergambar di wajah Gruner. Hal ini membuat Gruner berubah pikiran dan menyetujui ide yang dikemukakan oleh John untuk menyelam ke dasar laut mengambil dinamit di kapal Portugis. Mereka lalu menuju kapal karam itu menggunakan perahu dayung. Setelah mempersiapkan semuanya, John memberitahukan pada Gruner kalau ia menarik tali sebanyak 3 kali, itu berarti tanda bahaya dan meminta kepada Gruner untuk menariknya. Walau dengan susah payah bergerak di dalam air karena John memakai baju menyelam yang terbuat dari besi, dia berhasil mengaitkan tali penarik pada 3 peti yang berisi dinamit dan Gruner bertugas menariknya ke permukaan menuju perahu. Saat peti ketiga berhasil diangkat, John merasakan ketakutan. Dia merasa seperti ada yang sedang mengawasinya. Dan benar saja, tiba-tiba muncul sebuah mata monster yang menengoknya ke dalam lubang baju besi yang membuat John terjatuh dan terbah di dasar laut. Dari kejauhan ia melihat selebatan bayangan makhluk itu menuju ke arahnya, dan makhluk itu kemudian menengok ke dalam baju besi yang terlihat seperti makhluk anak-anak. John kemudian menarik tali tanda bahaya kepada Gruner. Namun karena tak kunjung menariknya dan tak ingin mati konyol, John kemudian membuka baju besi itu lalu dengan sekuat tenaga berenang secepatnya ke permukaan menuju perahu. Setelah sampai di perahu, Gruner membantunya naik dan lalu memberikannya selimut. Saat mereka berada di dalam menara, Gruner terlihat kecewa ketika mendapati peti yang ia buka berisi dinamit yang basah. Namun, ia bisa tertawa bersemangat setelah John membuka peti yang satunya berisi dinamit yang masih bagus. Mereka lalu memasang dinamit itu ke sekeliling bangunan mercusuar untuk meledakkan para monster ketika mereka nanti menyerang. Mereka berdua memasang rangkaian dinamit dengan 2 jalur ledakan. John sempat mengingatkan Gruner kalau jalur kedua yang ia pasang terlalu dekat dengan menara. Dan secara bersamaan salju mulai turun di pulau itu yang menandakan musim dingin telah datang. Now we are inexorably heading toward the winter.
Saat malam yang paling mereka tunggu datang untuk menyaksikan kematian makhluk-makhluk aneh dalam ledakan, mereka harus kecewa. Ternyata para makhluk itu tidak menampakkan diri mereka untuk menyerang mercusuar seperti biasanya. Hingga tanpa terasa, 1 minggu telah berlalu, makhluk buas itu tak juga muncul menyerang. Suatu pagi, saat John sedang naik ke lantai tempat Gruner tidur, dia terkejut setelah tidak menemukannya di ranjang. Dia lalu ke balkon mercusuar dan melihat Gruner masih terjaga dengan diselimuti salju sambil memegang alat detonator peledak. John kemudian menyuruhnya untuk masuk. Nampak raut kekecauan di wajah Gruner yang terlihat lelah menunggu kedatangan makhluk itu di tengah cuaca dingin. Tak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan, John melepaskan kedua kabel penghubung dinamit pada detonator agar dinamit itu tidak meledak sebelum waktunya. Pada minggu ketiga penantian mereka, Gruner mulai kehabisan kesabaran. Ia memukuli Anaris karena ia yakin kalau Anarislah yang telah menjadi mata-mata para makhluk itu, makanya mereka tidak menyerang. John mencoba menenangkan Gruner, namun Gruner malah mendorongnya ke dinding dan mengatakan kalau mereka akan menyergap para makhluk itu nanti malam. Gruner memiliki rencana dengan menyuruh John membuka pintu mercusuar malam itu dan meletakkan lampu lentera di depan pintu untuk memancing para makhluk itu masuk menuju tangga dan mengulur waktu menunggu Gruner yang akan meledakkan dinamit di saat para makhluk berkumpul di sekitar area jangkauan ledakan. Ketika malam menjelang, mereka lalu menjalankan rencana itu. Namun setelah menunggu beberapa saat, para monster itu tidak juga muncul menyerang. Gruner kemudian membawa Anaris ke balkon dan memaksanya untuk bernyanyi memanggil kawanannya sambil menakut-nakutinya dengan suara tembakan senapan. Terlihat Anaris yang ketakutan mengeluarkan suara untuk memanggil kawanannya sambil menangis. Dan di bawah tempat John menunggu, tiba-tiba lampu lentera di depan pintunya mati. Dengan berhati-hati John keluar untuk mengambil lampu. Setelah memastikan kalau tidak ada kehadiran makhluk di luar, ia lalu membawa lentera itu masuk lalu menyalakannya. Saat ia ingin menuju pintu, tiba-tiba suara monster telah berdiri di depan pintu dan langsung menyerangnya. Beruntung John berhasil melumpuhkannya. Tak lama berselang terlihat ratusan monster berdatangan dari arah laut menuju mercusuar. John lalu berlari ke atas sambil menembaki para monster yang sudah mulai masuk ke dalam mercusuar. John berteriak kepada Gruner meledakkan dinamit. Namun saat Gruner menekan tombol detonator, dinamit itu tidak meledak. John yang lupa memasang kabel penghubung segera mendatangi Gruner yang sudah bertarung dengan para monster. Setelah kabel penghubung tersambung, John menyuruh Gruner untuk tiarap. Seketika ledakan dahsyat pun terjadi ketika John menekan tombol detonator. Gruner yang belum puas segera mengambil detonator kedua untuk meledakannya walau sempat dilarang oleh John. Ketika dinamit di jalur kedua yang jaraknya sangat dekat dengan bangunan menara, seketika ledakan itu membuat mereka juga pingsan. Keesokan paginya ketika mereka terbangun dari pingsannya, terlihat banyak mayat para monster berkelimpangan. Gruner sibuk menusuki para monster yang masih hidup dalam kondisi terluka parah. Saat itulah John melihat salah satu makhluk yang sedang sekarat memakai kalung seperti buatan manusia. Ketika ia akan menembaknya, Gruner datang menusuknya dan berkata agar John menghemat peluru. John lalu mengambil kalung di leher makhluk itu dan nampak rasa kasihan di raut wajahnya dengan perbuatan mereka saat ini. Namun Gruner melemparkan kalung itu ke arah laut tanpa belas kasihan. Pada malam harinya terdengar lolongan kesedihan dari para makhluk di pinggir pantai yang saling bersahutan. Sepertinya makhluk-makhluk itu sangat berduka. Keesokan harinya ketika John pergi ke tepi pantai, ia melihat dua anak monster yang sedang muncul ke permukaan. John teringat dengan susunan batu di pinggir pantai yang pertama kali ia temukan saat tiba di pulau itu. Susunan batu itu adalah permainan anak-anak monster.
John lalu menyusun batu di pinggir pantai membentuk lingkaran, kemudian meletakkan ukiran perahu layarnya di tengah-tengah lingkaran agar anak-anak para monster itu mau bermain di sana. Ketika malam tiba, John mencoba mengawasi, berharap ada anak monster yang bermain di sana. Namun ia tidak melihat satupun makhluk di sana. Ketika John turun, ia melihat Gruner sudah tertidur pulas habis minum minuman. Saat dia membereskan barang-barang milik Gruner yang beramburan, tanpa sengaja dia menemukan sebuah foto Gruner bersama mendiang istrinya. Dan foto wanita itu sama dengan foto wanita yang ia temukan di buku catatan milik petugas cuaca sebelumnya, yaitu Aldor Peglan. Kini John menyadari alasan kenapa petugas cuaca itu berbohong tentang identitas dirinya sebagai Gruner penjaga mercusuar, yaitu agar tidak dijemput. Dia telah menemukan kenyamanan dan kedamaian berada di pulau itu, dan sepertinya perasaan itu juga kini sudah menghigapi diri John. John lalu keluar menuju pantai tempat ia membuat permainan untuk anak-anak monster dengan menggunakan penerangan obor. Saat ia tiba di sana, John melihat anak monster yang malu-malu mengintipnya dari balik batu karang. Dan anak monster itu lalu mendekatinya ketika John meletakkan obor di atas pasir. Bersamaan itu juga Anaris muncul diikuti puluhan monster lainnya. Kini, sepertinya para monster itu mengajaknya berdamai. Namun, sebuah tembakan ke udara dari senapan Gruner mengagetkan mereka semua. John meminta Gruner untuk tidak menembak mereka karena mereka berdua selama ini telah salah kepada para monster itu. Gruner memaksa Anaris pulang karena sudah lama menghilang, namun Anaris tak bergeming dari sana. Gruner kemudian pergi menuju menara sambil berbicara meracau karena sedih Anaris tidak menurutinya lagi. Saat semua monster akan kembali ke dalam laut, tiba-tiba sebuah tembakan pistol suar bersarang di dada anak monster yang sudah mulai akrab dengan John. Sontak hal ini membuat para monster marah dan berlarian, termasuk Anaris yang terlihat kecewa memandangi John. John yang marah dengan tindakan Gruner kemudian mendatanginya ke mercusuar. Hal ini membuat mereka berkelahi di dalam ruangan mercusuar. Saat John dalam kondisi terdesak dan Gruner bersiap untuk menghantamkan kapaknya, John berteriak sambil mengatakan, "Aldor Peglan, kau bukan pembunuh." Ya, di sini baru kita ketahui kalau semua teror yang terjadi dari para makhluk laut itu bukan tanpa sebab. Mereka datang setiap malam sebagai bentuk perlawanan dan balas dendam. Selama bertahun-tahun, Gruner telah membunuh, menyiksa, dan memperbudak salah satu dari mereka, yaitu Anaris, makhluk laut betina yang ia jadikan pelampiasan atas luka dan trauma kehilangan Gruner pada istrinya di masa lalu. Kesepian yang panjang perlahan membuat Gruner kehilangan sisi kemanusiaannya. Gruner kemudian berjalan sambil mengatakan kata-kata cinta dengan penuh perasaan sedih menuju pintu, lalu membukanya dan ia pun keluar. Saat itulah Gruner tewas setelah diserang para monster yang marah atas ulahnya yang menembak anak monster tadi. Dan John segera menutup pintu mercusuar. Mr. Gruner. Di akhir film terlihat kejadian yang sama persis saat pertama kali John datang ke pulau itu. John dibangunkan oleh seorang kapten kapal yang menanyakan keberadaan petugas cuaca yang akan digantikan oleh petugas baru. John yang dikira sebagai Gruner petugas mercusuar kemudian mengatakan kalau petugas itu telah mati karena tifus. Terlihat Anaris yang berada di bibir pantai memandang ke arah mercusuar dengan raut sedih karena John akan dijemput. Anaris lalu melompat ke laut berenang dan film pun selesai. Demikian akhir dari kisah Cold Skin.
Sebuah film yang tidak hanya menegangkan secara visual, tetapi juga menyimpan makna mendalam tentang sisi gelap manusia. Jika teman-teman menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, terkadang monster sesungguhnya bukan datang dari laut atau manapun, melainkan dari dalam hati manusia itu sendiri.